Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang pantas terucap di lisan kita melainkan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang kita lantunkan, kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengumpulkan kita di tempat yang mulia, di hari yang mulia. Bahkan ibadah yang mulia pun kita lakukan di pagi hari ini. Semoga dengan berkumpulnya ibadah yang mulia, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, kelak nanti kita akan dikumpulkan di tempat yang mulia di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Salawat beriring salam kita untukkan, kita lantunkan, tunjukkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat kelak nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di pagi hari ini bersama-sama kita melantunkan takbir, tahlil dan tahmid di semua penjuru negeri, semua penjuru bumi. Mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala.
Mereka meyakini bahwasanya Allah yang maha segala-galanya. Dan di pagi hari ini pula kita bersama-sama kembali mempelajari tentang kisah Nabi Ibrahim yang Allah jadikan beliau sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah, sebagai manusia yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang patut kita jadikan suri toladan, contoh dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ada kalimat yang menarik bahwasanya Nabi Ibrahim adalah bapaknya kebaikan, bapaknya tauhid, yang pantas kita jadikan sebagai contoh dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah mengabadikan sifat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim di dalam dalam Quran surat An-Nahl ayat yang ke-120 dan 121. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa yang Allah sebutkan, apa yang Allah firmankan di dalam Quran surat An-Nahl ayat 120. Allah berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Dan semoga dengan kita mempelajari ayat ini, mampu kita tanamkan juga sikap, sifat yang ada di dalam Nabi Ibrahim sebagai kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa sifat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim? Yang pertama, ummatan. Beliau Nabi Ibrahim adalah ummah, seorang pemimpin. Setiap muslim dan muslimah, seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, harusnya menjadikan dirinya sebagai seorang pemimpin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitupun Allah menurunkan kita, tujuan utamanya ada sebagai pemimpin. Maksud pemimpin yang dimaksudkan di ayat ini adalah muallimun bi khairin, orang yang selalu menyontohkan dalam kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari bersama-sama kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim menjadi contoh peribadatan yang selalu dicontoh setiap tahunnya. Berapa jumlah pahala yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim? Allahu Akbar, walillahil hamd. Coba bayangkan ketika masing-masing kita menjadi pemimpin kebaikan yang selalu menyontohkan kebaikan-kebaikan, sehingga orang melihat kita, fulan melakukan ini, fulan melakukan ini, fulan melakukan ini, hingga orang yang di belakang kita menyontoh apa yang kita lakukan. Berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang melakukan keburukan, sehingga orang-orang yang di belakang kita melihat kita, orang itu telah melakukan keburukan, orang itu telah melakukan keburukan, hingga orang yang di belakang kita, orang yang melihat kita, melihat keburukan kita, hingga menyontoh keburukan kita. Apa yang terjadi? Hingga kita, na'udzubillahi min dzalik wa iyadu billah, kita mendapatkan dosa jariah, dosa yang terus menerus mengalir. Beda ketika kita menyontohkan kebaikan, sebagaimana yang ada dalam Nabi Ibrahim. Apapun yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, semua menjadi percontohan, termasuk yang dilakukan oleh jamaah haji sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dari itu, mari bersama-sama kita memperhatikan setiap langkah kita, setiap perbuatan kita, setiap kegiatan kita.
yakinkan, pastikan semua kegiatan itu adalah mengandung kebaikan-kebaikan yang mampu menjadi percontohan orang yang melihat kita. Sehingga kelak nanti semoga kita menjadi hamba-hamba yang mendapatkan keuntungan yang banyak karena orang-orang di belakang kita menyontoh apa yang kita lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian sifat yang kedua yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Apa sifat Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim? Qanitan lillah, qanitan lillah. Adapun Nabi Ibrahim, adapun keluarga Nabi Ibrahim, orang yang patuh, tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah. Taat tanpa kata tapi, taat tanpa kata kalau. Itulah yang ada di dalam diri Nabi Ibrahim. Yang mungkin di antara kita ketika melaksanakan ibadah mungkin masih ada kata nanti. Ketika menjalani ketaatan kepada Allah, kewajiban kepada Allah, padahal ketaatan itu kepada Sang Khalik kita, Sang pemberi nikmat semuanya, yang memberikan kita nafas, yang memberikan kita segala-galanya. Namun terkadang kita masih mengatakan, nanti saya beribadahnya, nanti saya melakukan ketaatannya, nanti saya taubatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbeda ketika kita mendapat panggilan orang yang berada di atas kita. Mungkin orang yang berjabat, yang punya jabatan. Mungkin orang yang itu menjadi atasan kita. Apa yang kita lakukan? Tidak ada kata nanti. Tidak ada kata nanti. Kita langsung berangkat menuju panggilan atasan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagaimana dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala? Apakah patut kita mengatakan nanti? Apakah kita patut mengatakan kalau saya punya uang, saya akan berudhiyah, saya akan berkorban. Kalau saya punya anak, kalau saya punya jabatan, kalau saya punya uang banyak, apakah kita baru melakukan ibadah? Duyufur Rahman, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim memberikan contoh yang real bagaimana taat yang betul-betul taat. Taat kata tapi, taat tanpa kata kalau. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kisah yang sering kita dengar ketika Nabiullah Khalilullah Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan istri, yakni Siti Hajar, dan anaknya di padang pasir yang tandus, tidak ada kehidupan. Ma'asyiral muslimin, di saat itu Nabi Ibrahim hanya tunduk, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Membawa istrinya, wahai istriku, ayo kita berangkat. Dengan membawa jabang bayinya yang masih menyusui, dibawa ke padang pasir yang tandus, tidak ada kehidupan. Bagaimana ketika itu perintah itu datang untuk kita? Ma'asyiral muslimin, taat tanpa kata tapi, taat tanpa kata kalau. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim mengantar istri dan anaknya ke padang pasir yang tandus. Ketika sampai, seorang manusia biasa, istri mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, apakah betul Anda hendak
meninggalkan saya dan anak saya, meninggalkan kami di tempat yang seperti ini. Sebuah manusia biasa. Ma'asyiral muslimin. Istrinya mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, benarkah Anda hendak meninggalkan kami di tempat yang seperti ini? Tidak ada kehidupan, tidak layak untuk ditempati." Apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim hanya terdiam. Hingga Siti Hajar mengulangi kalimatnya 3 kali. Sampai Nabi Ibrahim mengatakan, "Siapa lagi?" Ketika Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai suamiku, apakah Allah amaraka bihada? Apakah Allah yang menyuruhmu untuk meninggalkan kami di tempat ini?" Nabi Ibrahim mengatakan, "Siapa lagi kalau bukan Allah?" Ketaatan Nabi Ibrahim dan ketaatan istri Nabi Ibrahim ketika mendengar Nabi Ibrahim mengatakan, "Siapa lagi kalau bukan Allah?" Maka istri Nabi Ibrahim mengatakan, "Idzan la yudayyi'una." Kalau seperti itu, Allah tidak akan menyia-nyiakan hidup kami. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ketaatan yang totalitas. Sampai istrinya pun mengatakan, kalau seperti itu Allah tidak akan menyiakan hidup kami. Dengan berat hati mengikhlaskan dirinya, ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian setelah perintah yang pertama terlewat, datang perintah yang kedua. Ujian yang lebih berat. Allahu Akbar, walillahil hamd. Perintah apa itu? Perintah untuk menyembelih anaknya sendiri. Harta yang terbaik yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Harta yang telah ditunggu-tunggu bertahun-tahun. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Rabbi habli minas solihin." Ya Allah, berikanlah kami keturunan yang solih. Namun apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin? Ketika Nabi Ibrahim memiliki anak, justru anak yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih. Tidak ada pilihan lain di dalam diri Nabi Ibrahim kecuali sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami mendengar dan kami taat. Maka ya Allah, ampunilah kami yang mungkin ketika kami taat kepadamu ya Allah, kami sering mengucapkan nanti saja saya berangkatnya sholat berjamaah, nanti saja saya membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betul-betul ada contoh di dalam diri Nabi Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim menceritakan apa yang disampaikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim meminta pendapat kepada anaknya, "Fangdur madza tara?" Wahai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpiku menyembelihmu. Fangdur madza tara? Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Apa kata anak yang soleh? Dia mengatakan, "If'al ma tu'mar ya abati." Wahai bapakku, kerjakan apa yang menjadi perintah dari Allah. Sebuah potret keluarga yang memiliki orientasi, memiliki tujuan yang jelas untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebatas untuk menyenangkan dirinya sendiri dan keluarganya dalam urusan duniawi. Tapi bagaimana keluarga itu bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari orang tua taat kepada Allah, anak pun taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar.
Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sifat yang ketiga yang dimiliki Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim, hanifan wa lam yakum minal musyrikin. Adapun Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim adalah manusia yang lurus, manusia yang ikhlas, beribadah, melakukan segala sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena manusia, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Maka di hari Aid ini kita belajar kepada Nabi Ibrahim bagaimana kita belajar ikhlas. Ikhlas berkorban, ikhlas menjadi panitia korban, ikhlas menjadi seorang muslim, bukan untuk mencari imbalan, bukan untuk mencari pujian. Begitulah sifat ahli surga yang tercantum di dalam Quran surah Al-Insan ayat 9. Innama nud'imukum liwajhillah la nuridu jazaa'an wala syukura. Sifat-sifat penghuni surga itu adalah orang yang dia melakukan amal soleh, melakukan kegiatan liwajhillah, untuk mencari wajahnya Allah, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. La nuridu jazaa'an wala syukura. Mereka tidak meminta balasan setelah mereka melakukan kebaikan, wala syukura, dan tidak menunggu ucapan terima kasih. Ma'asyiral muslimin, itulah yang ada di dalam diri Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim setelah melakukan kebaikan, beliau tidak akan menunggu apakah dari kebaikan yang dia lakukan mendapatkan balasan kebaikan dari orang yang menerima kebaikan tersebut atau tidak. Masa bodoh. Mendapatkan ucapan terima kasih atau tidak, masa bodoh. Karena Nabi Ibrahim punya sifat hanifan wa lam yakum minal musyrikin, selalu memperbaiki niatnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Syakiran li'an umi. Dan Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim memiliki sifat syakiran, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk syukurnya Nabi Ibrahim dengan ibadah ketaatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mampu meneladani Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim, dan kita masukkan ke dalam diri kita hingga betul-betul kita betul-betul bisa meneladani Nabi Ibrahim. Adapun yang kita sudah pelajari tadi, Nabi Ibrahim punya sifat satu, orang yang menjadi seorang pemimpin kebaikan. Dua adalah taat, yang taat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga ikhlas dalam beribadah. Kemudian yang keempat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga lewat perkumpulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan kebaikan kepada kita dengan kebaikan yang banyak, memberikan keberkahan kepada kita semuanya, memudahkan kita untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga akhir hayat kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan husnul khotimah, serta kita mampu menikmati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa mazidah. Alhamdu li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin muslimat walil mu'minin mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liman ladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى Ya Allah, Ya Rabb kami, hanya kepadamu kami berdoa dan hanya kepadamu kami bermunajat. Ya Allah, hanya kepadamu kami bersujud dan bersimpuh. Ya Allah, dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami mengakui bahwa kami adalah hamba-hambamu ya Allah, yang berlumuran dengan dosa. Kami seringkali melalaikan perintahmu ya Allah dan menerjang laranganmu, tetapi kami selalu menghayal menjadi ahli surgamu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa istri kami, dosa anak-anak kami, serta saudara-saudara kami semua ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang sanggup mengampuni dosa kami kecuali Engkau ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, janganlah Engkau sisakan sebuah dosa melainkan Engkau telah mengampuninya ya Allah. Ya Allah, tidaklah suatu hutang kecuali Engkau melunasinya ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah di antara kami yang sakit. Ya Allah, perbaikilah keadaan kami. Sucikanlah hati kami, jadikanlah negeri kami yang negeri yang aman dan penuh keberkahan ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah dan taufik-Mu kepada para pemimpin kami dalam menjalankan amanah-Mu ya Allah. Berikanlah ketakwaan di hati mereka dan kekuatan pada mereka untuk menegakkan keadilan dan keamanan sesuai dengan syariat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah istri dan anak-anak kami permata dan penyejuk hati, serta jagalah para wanita kami, jagalah pemuda kami dan anak-anak kami dari segala kerusakan moral dan pemilik dan semuanya keburukan ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amal yang diterima di sisimu ya Allah. Ya Allah, terimalah ibadah kami, terimalah udhiyah kami, terimalah puasa kami, terimalah sujud kami, dan terimalah ibadah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan ada salahnya kami minta maaf sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.